Salam sejahtera, selamat pagi untuk kita semuanya. Terima kasih untuk kesempatannya, Pak. Di sini kami akan memaparkan proyek kami mengenai dengan tema Stunting Care Based on IoT sebagai proyek akhir pada mata kuliah IoT. Next. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 3 mahasiswa atas nama Tantri Manalu dengan saya sendiri, dengan teman-teman saya, Christopher Siburian dan Yusuf Silatonga. Next. Adapun latar belakang yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Adapun latar belakangnya, seperti yang kita lihat, stunting adalah gangguan pada pertumbuhan dan perkembangan yang dialami oleh akibat gizi buruk, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai. Nah, stunting pada anak-anak dapat didefinisikan sebagai kondisi ketika tinggi badan anak dibandingkan dengan usia mereka lebih dari 2 standar defisiensi atau SD di bawah nilai median standar pertumbuhan anak yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Nah, di Indonesia, menurut survei status gizi Indonesia SSGI tahun 2022, prevalensi stunting mencapai 21,6%. Meskipun telah mengalami penurunan prevalensi dari 30,8% pada tahun 2018, angka tersebut masih melebihi ambang batas yang telah ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yaitu kurang dari 20%. Nah, untuk mengatasi tantangan tersebut, dikembangkan stunting care system berbasis Internet of Things yang secara otomatis mengukur berat badan dan tinggi badan bayi. Next. Selanjutnya, penilaian status gizi anak. Jadi, untuk mengetahui kapan si anak tersebut dikatakan stunting, berikut ini adalah penentuan status gizi berdasarkan indeks antropometri yang diklasifikasikan sesuai dengan status gizi. Dan pada tabel ini diperoleh dari WHO Child Growth Standard untuk anak pada usia 0-5 tahun. Di sini sebagai contoh, pada pada kolom yang pertama, berat badan menurut umur atau BB per umur, yaitu anak usia 0-60 bulan, di mana berat anak disebut sangat kurang itu ketika berat si anak tersebut lebih kecil dari -3 standar deviasi. Begitu juga seterusnya, ketika berat badan menurut panjang badan atau tinggi badan itu berada di antara -3 standar deviasi sampai dengan lebih kecil dari -2 standar deviasi, maka dapat disimpulkan sebagai gizi kurang. Nah, berdasarkan dari tabel inilah kita ataupun tim medis dapat mengetahui bahwa apakah si anak mengalami atau disebut sebagai stunting berdasarkan berat badan ataupun tinggi badan mereka. Next. Kemudian, adapun grafik yang diperoleh dari WHO, yaitu length for each boy birth untuk dari lahir sampai 2 tahun, atau disebut sebagai Z-score. Nah, di sini akan sangat membantu kita dalam menentukan apakah si anak tersebut dapat dikatakan ini berdasarkan tinggi dengan satuan centimeter dari umur 0 bulan sampai 2 tahun. Nah, di sini tabel standar antropometri dan grafik pertumbuhan anak atau GPA melibatkan 4 indeks penting, yaitu berat badan menurut umur, kemudian tinggi badan menurut umur. Nah, dan ada indeks massa tubuh menurut umur. Nah, misalnya kita dapat menarik garis ketika seorang bayi laki-laki pada umur 1 tahun dan kemudian memiliki tinggi badan itu adalah di 60 cm, maka dapat ditarik garis ke umur 1 tahun sehingga dapat disimpulkan bahwa si anak tersebut sangat pendek.
Nah, begitulah seterusnya dari umur anak 0 sampai 2 tahun. Nah, berdasarkan hasil yang diperoleh inilah dapat disimpulkan bahwa anak tersebut mengalami stunting ataupun tidak. Next. Nah, berikutnya adalah bagaimana kita mengetahui stunting pada anak perempuan dari umur 0 sampai 2 tahun berdasarkan tinggi badan terhadap umurnya. Hal ini sama seperti pada bayi laki-laki sebelumnya. Next. Selanjutnya adalah setelah mengetahui dari panjang atau tinggi badan anak terhadap umur, kita juga harus memperhatikan bagaimana berat anak tersebut terhadap umurnya. Nah, di sini juga diberikan grafik umur anak laki-laki terhadap berat badan anak laki-laki terhadap umur. Next. Oke. Selanjutnya adalah untuk anak perempuan. Di sini kita harus memperhatikan juga berat badan terhadap umur. Sama seperti sebelumnya dari umur 0 bulan sampai dengan 2 tahun. Oke, baik. Selanjutnya di sini bisa kita lihat ada metode penelitian yang dilakukan pada rancangan stunting care system ini. Kami menggunakan metode waterfall dan kita ketahui bahwa metode waterfall merupakan suatu proses mengalir dari satu arah, yaitu atas ke bawah. Dan adapun tahapan-tahapannya mesti dilaksanakan dari yang atas atau secara berurutan, dimulai dari requirement, gathering and analysis. Selanjutnya kita akan melakukan desain. Kedua, selanjutnya kita melakukan implementasi. Dan yang selanjutnya melakukan integrasi testing dan verification. Dan selanjutnya baru kita melaksanakan operation and maintenance. Selanjutnya di sini bisa kita lihat ada stunting care system ini menggunakan sensor rod cell untuk mengukur berat badan, yang dimana sensor rod cell ini mengubah tekanan yang dihasilkan saat anak berdiri menjadi sinyal listrik. Dan kedua, kita menggunakan sensor ultrasonik yang digunakan untuk mengukur tinggi badan anak. Jadi sensor ultrasonik ini akan mengukur jarak dengan mengirimkan dan menerima gelombang ultrasonik. Selanjutnya, kedua data tersebut yaitu berat badan dan tinggi anak akan dikumpulkan pada node MCU EXP8266. Nah, di node MCU 8266 kenapa kami pilih? Karena ini adalah untuk bisa sebagai modul WiFi, juga sebagai microcontroller yang dimana bertugas untuk mengumpulkan lalu mengirimkan data ke database. Selanjutnya dari database maka berat badan dan tinggi anak dapat dilihat melalui aplikasi. Selanjutnya adalah use case diagram. Karena pada sistem ini menggunakan atau memanfaatkan aplikasi untuk menjelaskan mengenai sistem aplikasi medis dan juga orang tua. Nah, tim medis ini merupakan pihak medis yang dapat menggunakan aplikasi dan semua data anak yang terdaftar. Nah, semisal pada wilayah tertentu, setiap anak yang terdaftar pada menjawab pada medis atau medisnya. Nah, jadi sequence ini dapat melakukan registrasi, login, melihat semua anak yang terdaftar dalam artian adalah data-datanya, kemudian menampilkan grafik berat badan terhadap umur dan tinggi badan terhadap umur si anak. Yang terakhir adalah menampilkan kesimpulan dari status gizi anak. Nah, sedangkan orang tua hanya dapat melakukan registrasi, login, kemudian memberikan grafik berat badan dan tinggi badan terhadap umur anak mereka sendiri
kesimpulan status gizi dari anak mereka sendiri. Jadi perbedaan antara medis dengan orang tua adalah tim medis hanya dapat melihat semua data-data dari ataupun hasil pengukuran, bahkan dari strategi hanya dapat Oke, sekarang kita di arsitektur. Seperti yang kita lihat di dalam arsitektur ini kita bisa lihat ada slot cell, kemudian ada sensor ultrasonic HCSR04, ada pun ESP8266 dan juga cloud serta pengaplikasiannya dalam elektroniknya. Nah, di dalam stunting care diperlukan alat pengukur berat yang berguna untuk menentukan berat badan anak, yang dimana kita digunakanlah sensor load cell dengan kapasitas 20 kg digunakan untuk pengukuran berat badan anak dengan akurat tanpa mengorbankan sensitivitas pada berat yang lebih rendah, dengan prinsip kerja mekanik menjadi sinyal listrik. Nah, pada dasarnya selama proses penimbangan logam pada load cell mengalami gerakan atau deformasi elasis akibat gaya yang diterapkan pada sensor. Nah, strain gauge yang terpasang pada load cell merespon tegangan ini dengan mengubah resistansinya. Variasi resistansi ini langsung menciptakan perubahan tegangan pada sensor load cell yang kemudian diukur dan diinterpretasikan sebagai sinyal listrik yang merepresentasikan beban atau tekanan yang ditetapkan pada sensor. Nah, sensor load cell sendiri menyediakan metode presisi untuk mengukur berat atau gaya pada aplikasi seperti timbangan digital atau jembatan timbangan. Nah, proses kalibrasi secara berkala perlu dilakukan untuk memastikan akurasi pengukurannya. Dengan juga load cell ini langsung terhubung dengan microcontroller ESP8266 yang memproses sinyal dari load cell dan mentransmisikan data ke database seperti yang kita lihat di dalam cloud ini. Nah, selain itu kita juga lihat sensor ultrasonik HCSR04. Untuk apa? Yaitu alat yang digunakan untuk mengukur jarak dari satu objek dengan kisaran jarak yang dapat mengukur mencapai sekitar 2 hingga 40 cm. Nah, dalam hal ini sensor ultrasonik HCSR04 untuk mengukur jarak dari bayi untuk menentukan panjang bayi dengan persamaan berikut yang seperti kita lihat. Panjang bayi sama dengan 100 cm dikurang jarak sensor terhadap bayi. Dalam prinsip kerjanya itu dengan memanfaatkan dua transducer ultrasonik, yaitu transmitter dan receiver, yang dimana transducer sebagai pemancar yang mengubah sinyal listrik menjadi pulsa suara ultrasonik 40 kHz, sedangkan receiver bertindak sebagai penerima dan menekan pulsa yang ditransmisikan. Apabila penerima menerima pulsa ini, maka akan menghasilkan pulse output yang lebarnya sebanding dengan jarak objek di depan. Nah, sensor ini memberikan deteksi jarak non-kontak yang sangat baik antara 2 cm hingga 400 cm dengan akurasi 3 mm. Nah, sensor ultrasonik HCSR04 terhubung dengan ESP8266 juga untuk memproses data yaitu panjang badan anak dan kemudian mengirimkannya ke database untuk tampilkan dalam stunting care, dan orang tua dan pegawai medis tadi bisa melihat datanya secara up to date. Next. Selanjutnya adalah desain. Jadi berikut ini adalah wadah ataupun yang akan menjadi tempat pengukuran bayi, baik berat badan dan juga tinggi badan anak. Nah, di sini wadah bayi itu memberikan kenyamanan bagi bayi. Di sini kami memberikan pengukuran dengan panjang 100 cm yang telah kami rancang berdasarkan grafik sebelumnya, sehingga tinggi badan tidak akan melebihi dari 100 cm dengan lebar 40 cm. Di sini kami pastikan wadah tersebut dapat memberikan kenyamanan bagi bayi dan juga memastikan posisi dengan stabil sehingga menghasilkan pengukuran yang akurat.
Selanjutnya dapat kita lihat terdapat sensor ultrasonik yang sebelumnya telah dijelaskan. Nah, di sini dia akan mendeteksi benda, dalam hal ini adalah bagian kepala bayi. Nah, kemudian hasil pengukuran dari sensor ultrasonik ini akan dijadikan selisih, yaitu 100 cm dikurang dengan hasil pengukuran. Selanjutnya pada bagian tumpuan wadah ini terdapat sensor rod cell. Nah, disinilah yang sensor rod cell berfungsi untuk menentukan berapa berat dari si anak tersebut. Kemudian sistem ini dirancang dengan menggunakan ESP sehingga dapat terhubung ke internet dan dapat mengirimkan data-data tersebut, baik tinggi badan maupun berat badan bayi, ke database. Next. Selanjutnya di sini bisa kita lihat mengapa kami memilih sensor rod cell sebagai alat untuk melakukan penimbangan pada bayi. Jadi berdasarkan paper yang kami lihat, bisa kita lihat di sini data yang terkumpul dari paper tersebut, yaitu pengukuran berat badan secara menggunakan timbangan dengan menggunakan sensor rod cell 20 kg. Dari data yang dikumpulkan dapat dikatakan memiliki nilai persentase 1,57% yang menyatakan bahwa sensor rod cell bagus untuk digunakan sebagai sensor untuk mengukur berat badan anak. Selanjutnya bisa kita lihat di sini pada hasil pengujian terhadap sensor ultrasonik sama seperti yang tadi. Ini berdasarkan referensi yang kami dapat. Di sini menyatakan bahwa dari pengukuran menggunakan metode tradisional dengan menggunakan sensor ultrasonik dapat dikatakan memiliki tingkat akurasi sebesar 1,32% yang menyatakan bahwa sensor ini baik digunakan dalam perancangan sistem stunting care ini. Jadi, adapun kesimpulan yang dapat diambil dari proyek ini ataupun stunting care, yaitu berdasarkan dari hasil perancangan stunting care system based on Internet of Things, maka dapat diambil beberapa hal, yaitu yang pertama, stunting care system based on IoT dirancang untuk memonitoring perkembangan bayi serta mencegah terjadinya stunting, karena orang tua serta tim medis dapat melihat perkembangan bayi secara terdata dan terstruktur dari umur 0 sampai 2 tahun dengan data perkembangan bayi yang telah disimpan. Kemudian, berdasarkan hasil kalibrasi pada sensor rod cell dengan persentase error sebesar 1,57% dan sensor ultrasonik HCSR04 dengan persentase error sebesar 1,32%, sehingga dapat dikatakan bahwa kedua sensor ini baik ataupun layak digunakan pada sistem perancangan ini. Next. Namun dapat disadari bahwa ada pun beberapa saran yang harus diperhatikan dalam menggunakan sistem ini, yaitu untuk meningkatkan efektivitas penggunaan stunting care system based on IoT, disarankan agar dalam setiap proses pengukuran bayi yang sedang dimonitor harus tetap didampingi oleh orang tua ataupun tim medis. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa pengukuran dilakukan dengan akurat dan bayi berada dalam posisi yang optimal. Demikianlah hasil presentasi kami dari kelompok 4. Jika ada kesalahan baik perkataan ataupun dari teks dan pembacaan, kami mohon maaf. Terima kasih.